Shalom dan selamat pagi, sahabat Rehat Gereja Toraja Tangerang. Mari kita meneduhkan hati dan berdiam diri sejenak di hadapan Allah sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, Selasa 11 Juni 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih untuk nafas dan kehidupan yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami rindu bersekutu dengan Allah melalui rehat hari ini. Kiranya Allah memberkati kami, Roh Kudus-Mu terus menyala di hati kami, agar firman-Mu tidak hanya menyentuh logika kami, tetapi menembus sanubari kami yang terdalam, dan firman-Mu menjadi pelita dalam seluruh langkah kami ke depan. Awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan rehat pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Israel menginginkan raja. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel. Anak sulungnya Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu, angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat. Semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja, engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1.000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak, dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu, engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami." Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu." Firman Tuhan yang telah kita baca tadi dirangkum dalam tema Hidup dalam Tuntunan Hikmat Tuhan. Katua wantu napat tunduk kina anna puang matua. Dalam aturan karya ilmiah, meniru dan melakukan copy paste terhadap pemikiran dan tulisan karya orang lain memiliki aturan dan batasan tersendiri. Bila tidak mengikuti aturannya, maka hal itu disebut plagiat.
tindakan tersebut dapat diberikan sanksi. Orang Israel tergoda meniru bangsa di sekitarnya, yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja. Samuel sebagai hakim atas bangsa Israel kini telah memasuki umur lanjut. Walaupun ia telah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim, tetapi kelakuan mereka mengecewakan karena hidupnya tidak seperti Samuel. Alasan inilah yang makin memperkuat keinginan para tua-tua Israel sehingga menghadap Samuel dan menyusun rencana lain, yakni menghendaki seorang raja. Padahal Tuhanlah raja atas mereka. Hal itu merupakan bentuk perlawanan kepada Tuhan. Samuel kecewa, ia berdoa dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Samuel menjelaskan kepada tua-tua Israel tentang resiko yang akan mereka alami jika mereka meminta seorang raja. Namun mereka bersikeras dan mendesak Samuel mengangkat seorang raja, karena mereka berpikir akan lebih aman jika dipimpin oleh seorang raja. Mereka mengabaikan petunjuk Tuhan melalui Samuel. Meniru adalah salah satu sifat manusia. Meniru tidaklah selalu salah apabila disertai dengan pertimbangan yang matang. Agar kita memiliki pertimbangan yang baik, dibutuhkan kesiapan mendengar suara Tuhan yang adalah sumber hikmat yang benar. Sikap seperti itu melahirkan hidup beriman yang benar. Sangatlah penting mengandalkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan apapun. Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan pastilah akan dituntun pada jalan yang benar. Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan pastilah akan dituntun pada jalan yang benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang Engkau sabdakan kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini tidak hanya menjadi pemahaman secara kognitif, tetapi holistis, sehingga kami boleh terus mendapatkan kepekaan untuk melakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami boleh terus hidup menggumulkan dan memaknai hidup kami dalam kebenaran dan kasih setia Allah dimanapun Allah menempatkan kami. Berikan kami hikmat sebagai orang tua agar dapat mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami di tengah zaman yang semakin tidak percaya akan adanya Allah. Ya Allah, di antara kami saat ini mungkin ada yang memikul beban yang begitu berat. Kehilangan orang yang kami kasihi, berjuang memperoleh kesembuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan juga berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah yang selalu merengkuh hati kami, meneguhkan kami bahwa ada harapan besar di dalam Allah. Tolong kami agar terus memahami bahwa pergumulan ini adalah bagian yang Tuhan boleh izinkan terjadi dan membuat kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami boleh terus berjalan walaupun setapak demi setapak. Tetapi ada sukacita yang besar di dalam Tuhan. Berdoa untuk komunitas gereja Toraja Jemaat Tangerang, terkhusus bagi para pelayan Allah, pendeta, pekerja gereja, majelis, pengurus OIG, dan pelayan Allah lainnya, agar senantiasa tetap diberi kekuatan dan menjadikan mereka tetap setia dengan pelayanan terhadap Engkau. Kami juga memohon belas kasih-Mu kepada pemerintahan negeri ini yang meliputi RT, RW, camat, wali kota, hingga presiden dan DPR, agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta. Hikmat dan tuntunan dari Allah menyertai mereka untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah. Mereka boleh melayani dengan hati yang tulus dan terus berjuang demi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Demikian rehat hari ini, salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.